syarat wajib mengeluarkan zakat itu yaitu menjumpai akhir dari bulan Ramadan dan menjumpai awal dari bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain at-tahirin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartar ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa itauz zakah, shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan juga nikmat sehat. Yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya yang turut pada ajarannya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, tema kali ini kita lanjutkan tema yang kemarin, yaitu kita sedikit membahas tentang zakat. Untuk masalah zakat ini terbagi dua, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang zakat fitrah. Yang pertama, di zakat fitrah itu ada pengertian dari zakat fitrah atau arti dari zakat fitrah. Yang mana artinya zakat fitrah ini bisa disebut dengan zakat saum, bisa disebut dengan zakat Ramadan, bisa disebut dengan zakat abdan, bisa juga disebut dengan zakatus saum. Sehingga zakat ini yaitu menyempurnakan ibadah puasa kita, yang mana puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini kita itu banyak ropasnya. Artinya sedang berpuasa tapi masih banyak dosa-dosa badan yang dilakukan oleh kita, sehingga untuk membersihkannya itu menyempurnakan ibadah saum itu yaitu dengan zakat, sehingga dengan zakat fitrah, sehingga zakat fitrah ini disebut juga dengan zakatus saum, yaitu zakat puasa. Nah, sehingga di dalam zakat fitrah ini ada syarat wajib, syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, di dalam syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah, di dalam kitab fikih dijelaskan yang pertama yaitu harus beragama Islam. Jadi orang yang kafir tidak wajib untuk melaksanakan zakat fitrah, bahkan kalaupun melaksanakan itu tidak sah apanya zakat fitrahnya, dikarenakan syarat wajib melaksanakan zakat fitrah itu yaitu beragama Islam. Ada pertanyaan, bagaimana kalau murtad? Nah, kalau murtad itu boleh ya, walaupun secara artian murtad itu keluar dari agama Islam, tetapi zakatnya tetap harus dibayar dengan harapan akan kembali lagi si murtad itu masuk ke dalam Islam.
Nah, jadi yang pertama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat itu beragama Islam. Yang kedua, syarat wajib mengeluarkan zakat itu yaitu menjumpai akhir dari bulan Ramadan dan menjumpai awal dari bulan Syawal. Sehingga orang yang umurnya bertemu dengan juj akhir bulan Ramadan, jadi ketika adzan maghrib akhir bulan Ramadan masih ada, nah itu wajib mengeluarkan zakat. Karena ketika umur kita masih ada pada akhir Ramadan, waktu adzan maghrib akhir Ramadan, berarti itu bertemu dengan juj akhir Ramadan dan bertemu dengan juj awal bulan Syawal. Karena di dalam bulan Hijriah, ya, hari itu dihitungnya dari adzan maghrib, sehingga kalau malam mentakbir itu sudah dianggap tanggal 1 Syawal. Nah, sehingga ketika orang yang bertemu dengan akhir bulan Ramadan dan umurnya bertemu dengan awal bulan Syawal, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Contoh, misalkan ada bayi lahir pada tanggal 30 Ramadan. Lahirnya itu 10 menit lagi ke dalam waktu adzan maghrib. 10 menit lagi lahir. Lalu orang tersebut ya sudah lahir 10 menit lagi. Lalu adzan maghrib si bayi tersebut, maka wajib bayi tersebut mengeluarkan apa? Zakat fitrahnya, dibayarkan zakat fitrahnya. Karena apa? Umurnya itu bertemu dengan akhir Ramadan dan bertemu dengan awal bulan Syawal, seperti itu. Jadi yang kedua, ya, syarat wajib mengeluarkan zakat yaitu menjumpai akhir Ramadan dan menjumpai awal bulan Syawal. Yang ketiga, syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah itu yaitu mempunyai harta lebih. Artinya gini, memiliki harta lebih ya, untuk dirinya, untuk keluarganya, yaitu pada malam hari raya dan siangnya hari raya. Jadi orang yang memiliki harta lebih pada malam hari raya dan hari raya tersebut di siangnya punya harta lebih. Dari apa? Dari untuk dirinya, dari untuk keluarganya, maka wajib dikeluarkan zakat. Jadi maksud harta lebih di sini memiliki harta yang lebih untuk 1 hari dan 1 malam. Nah, kalau melihat dari kondisi di lingkungan kita beras 1 bulan pun masih cukup. Sehingga kalau melihat dari yang nggak mampu itu nggak ada yang nggak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah di lingkungan kita. Tapi kalau sedunia itu bisa jadi. Tapi kalau dilihat di lingkungan kita, di dusun masing-masing, ya, itu rata-rata ya, wajib karena memiliki harta yang lebih. Contoh gini ya, kita laki-laki punya istri 1, lalu punya anak 4. Nah, di dalam 1 malam dan 1 hari raya itu misalkan punya 5 kilo beras. Nah, 5 kilo beras tersebut ya, 5 kilo beras tersebut itu hanya cukup untuk makan dirinya sendiri, keluarganya ya pada malam hari dan hari raya, dan tidak punya harta lebih. Nah, kalau seperti itu tidak punya lagi, maka tidak wajib untuk zakat. Tapi pakaiannya banyak, uang punya, ya harus beli dulu beras, itu mah mampu. Beras gak punya tapi uang punya, nah itu mah dikategorikan mampu. Nah, maka yang ketiga, syarat wajib mengeluarkan zakat itu mampu, artinya memiliki harta lebih untuk kecukupan dirinya dan keluarganya pada malaman hari raya dan siangnya hari raya. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau gini? Ada 1 orang ya punya harta yang pas-pasan pada malam hari raya, itu hanya cukup punya lebihnya untuk 1 orang. Nih zakatnya kan 1 orang, ukuran zakat itu 1 sok. 1 sok itu berbeda pendapat. Ada yang 2 kilo 7 on, ada yang 2 kilo 5 on, ada yang
3 kilo lebih, itu berbeda-beda. Tapi sepakat di kita para ulama dan tok MUI ya, MUI bersepakat bahwa 1 so itu 2,5 kilo. Nah, kita misalkan punya harta lebihnya cuma 2,5 kilo, sedangkan kita punya anak 4, punya istri 1. Nah, harta lebihnya cuman untuk 1 orang zakatnya. Siapa yang didahulukan? Yaitu dirinya sendiri. Lalu siapa kalau sudah dirinya sendiri? Istri. Setelah istri baru anak-anaknya. Karena yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu, yang wajib membayarnya itu yaitu kepala keluarga. Siapa kepala keluarga? Yang wajib memberi nafkah. Karena yang wajib memberi nafkah terhadap keluarganya adalah bapak. Maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah bapaknya. Kalau anaknya dan istrinya itu dibayarkan. Bagaimana kalau anaknya yang sudah balik? Kalau anaknya yang sudah balik itu harus sudah bayar sendiri ya zakatnya. Jadi tidak lagi oleh bapaknya. Kalaupun tidak punya, maka bapaknya memberi beras terhadap anaknya. Nih beras dari bapak, kamu untuk bayar zakat sendiri. Paling seperti itu. Itu adalah yang afdol. Dan untuk waktunya itu bisa ya dari awal Ramadan, cuman waktu yang afdol itu pada malaman takbir. Lalu untuk keutamaan di dalam membayar zakat fitrah, kita di mana membayarnya? Di mana tempat kita melaksanakan hari raya. Contoh, kita nih orang Ciamis ya. Tapi hari raya Idul Fitri kita berada di mana? Di Bandung. Maka wajib mengeluarkan zakatnya itu, yang bagusnya itu yang utamanya di Bandung. Bukan di mana? Bukan di Ciamis. Kan banyak nih sekarang karena tidak pulang ya, suaminya di kota ya, zakatnya di mana? Di kampung. Padahal yang lebih afdol zakat itu dibayarkan di mana tempat kita lebaran. Misalkan di pesantren nih, pesantren kata bapaknya mau zakatnya di pesantren saja, tetapi lebarannya di kampung, itu kan suka banyak. Nah, kalau melihat yang utama, maka lebih baik zakat fitrahnya di kampung daripada di pesantren, karena itu lebarannya di kampung. Kalau lebarannya di mana, hari rayanya di mana, di pesantren, maka lebih bagus di pesantren zakatnya. Tapi kalau hari rayanya di kampung, zakatnya itu harus di kampung. Nah, itu ya sekitar zakat fitrah. Kalau dibahas lagi untuk rukun dan niatnya itu panjang. Mungkin itu kesimpulan pada pertemuan kali ini, yaitu syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, yaitu bertemu ya dengan akhir bulan Ramadan dan bertemu dengan awal bulan Syawal. Yang ketiga, mampu, artinya memiliki harta lebih pada malaman hari raya dan siangnya hari raya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.